Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat pemeliharaan, penjagaan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Sehingga kita boleh memasuki minggu yang baru, di bulan yang baru. Sebab itu kita mau terus berterima kasih, bersyukur pada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, sebagai pusat penyembahan kita. Sebab hanya Tuhan yang layak dipuji disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, semua karena anugerah. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Buat penyertaan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup itu menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan. Kaulah pusat penyembah-Ku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah. Ku hidup karena kasih-Mu. Kau yang sumber kehidupanku. Hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu.
Kaulah besar penyembahku, kau yang baik, kau yang baik, kau disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang bahagia, kau yang bahagia, kau yang disembah di dalam untuk selamanya. Sungguh kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak, kau yang sembah. Bentar ya Bapak Ibu, kayaknya Amelis bakal
Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Namamu Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus. Tuhan, Kau yang layak, yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau satu-satunya. Engkau pusat penyembahan kami. Engkau pokok pujian kami. Hanya kepadamu hati kami percaya, Tuhan. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Hanya di dalam Engkau hati kami tenang. Hanya di dalam Engkau hidup kami aman. Sebab Engkau perlindungan yang teguh bagi kami. Sebab Engkaulah pertolongan yang tak pernah terlambat bagi kami. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. 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 Baik, baik, Kau sangat baik, teramat baik. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu.
Haleluya. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, ya Allah pertolongan, buku pertahanan, dan panci keselamatan. Kepadamu hati kami berharap, kepadamu hati kami percaya, sebab Engkau yang tidak pernah mengecewakan, sebab Engkau Allah yang setia, Engkau menggenapi semua janji-janji-Mu. Sebab Engkau tak pernah ingkar janji Tuhan. Engkau setia, Engkau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab hati kami percaya kepadamu. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam-Mu kami aman. Hanya di dekat-Mu kami tenang. Untuk kami mau terus tinggal di dalam, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati kebaikan-kebaikan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Hati kami tetap tinggal tenang teduh di dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkaulah segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang melihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat kau sanggup lagi, di situ tangan bekerja. Pertolongan-Mu
begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada di kamu yang Allah, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada di kamu. Kau yang melihat hidupku. Tolong aku begitu ajaib. Kau telah memikat hatimu. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Pertolongan Ibu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, situ tanganku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami terus merasakan kasih-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Engkau adalah kasih itu. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam kasih, menikmati segala kelimpahan, kebaikan, kemurahan di sepanjang hidup. Dan itulah yang membuat hati kami tetap tinggal tenang teduh, bahkan di tengah badai sekalipun. Kami bersyukur pagi hari ini, dan kami mau siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin.
Oke, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita masuk di dalam kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-23. Cukup panjang pembacaan hari ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Ini sebuah gambaran yang Tuhan berikan eh, bagi bangsa Israel. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzina sedang ia aku punya. Ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang-orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang. Berpakaian ungu tua, bupati-bupati, dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang. Kepada siapa ia berahi, dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya yang orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada keperawanannya, dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia birahi. Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap, dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba, ia lebih berahi lagi, dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri. Kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan ia menambah persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, gambar orang-orang Kasdim diukir dalam warna lingam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang bercuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya, menikmati tempat tidur percintaan, dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan, dan memperlihatkan sendiri auratnya. Maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya, sambil teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjama-jama susu kegadisanmu. Oleh sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Tuhan Allah, memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu. Orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekot, orang Soa, dan orang Koa, dan semua orang Asyur bersama mereka. Pemuda yang ganteng, bupati-bupati, dan para penguasa semuanya. Perwira-perwira, dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda semuanya. Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda, dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa. Mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong di sekitarmu melawan engkau. Dan aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya. Dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka. Aku akan membalaskan cemburuanku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung dan telingamu akan dikerat, dan sisamu akan mati rebah oleh pedang.
Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan, dan sisamu akan dimakan api. Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu. Aku akan membuat engkau menghentikan kemesuman dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir, sehingga kau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. Sebab begini firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kau benci, walaupun kau sudah menjauhkan diri dari mereka. Mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil, sehingga aurat persundalanmu kelihatan, kemesumanmu dan persundalanmu. Mendatangkan hal ini atasmu, karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu, sebab itu aku akan memberi engkau minum dari pialanya. Beginilah firman Tuhan Allah. Engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya, menjadi tertawaan dan olok-olok engkau. Engkau akan penuh kemabukan dan duka cita. Piala kengerian disertai kesunyian, ialah piala kakakmu Samaria. Engkau meminumnya beserta ampasnya, sampai menggugis pecahan-pecahannya, dan engkau merabitkan susumu. Sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji? Sebab mereka berzina, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzina dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku. Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya. Mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku dan melanggar kekudusannya. Sungguh, inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Tambahan lagi mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan menyuruh suruhan memanggil mereka. Dan sungguh, mereka datang. Demi kedatangan mereka, engkau mandi bersih-bersih, mencala alismu, dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan. Engkau duduk di tempat tidur yang serba indah, dan di hadapannya meja dengan hidangan yang disajikan. Di atas tempat tidurmu itu kau taruh ukupanku dan minyakku. Lalu kedengaranlah suara keramaian, hidup bersenang-senang padanya. Dan kepada orang-orang dari orang banyak ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk dari padang gurun. Mereka mengenakan gelang pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. Aku berkata, apakah bunga yang layu ini masih melakukan perzinahan? Orang bersunda dengan dia, bahkan dengan dia. Mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikian mereka datang kepada Ohola dan Oholiba untuk melakukan kemesuman. Tapi orang-orang yang benar saleh akan menghakimi mereka seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzina dan yang menumpahkan darah. Sebab mereka adalah perempuan-perempuan berzina dan tangan mereka berlumuran darah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, biarlah bangkit sekumpulan orang melawan mereka, dan biarkanlah mereka menjadi kengerian dan rampasan. Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu dan memancung mereka dengan pedangnya, membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, dan membakar habis rumah-rumah mereka. Aku akan menghentikan kemesuman di tanah itu, dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu, dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu lakukan. Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu, dan kamu harus menanggung dosa-dosamu, lantaran kamu menyembah berhala-berhala, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Nah, tentu sekali lagi ini adalah sebuah gambaran yang Tuhan berikan tentang keadaan Israel, Samaria, Yerusalem. Bagaimana mereka yang kalau beberapa waktu yang lalu di sebuah pasal kita baca, Tuhan memungut mereka ketika mereka masih bayi, dibuang, ditelantarkan dalam keadaan telanjang. Kemudian mereka dirawat, diasuh, dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Dan kemudian dipinang menjadi istri. Tapi kemudian mereka berselingkuh. Bukan hanya berselingkuh secara diam-diam, tapi melakukan persundalan secara terbuka.
Itu gambaran yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Mereka yang tadinya sama seperti semua bangsa-bangsa yang ada di bumi, tetapi karena kasih karunia yang Tuhan nyatakan dan tunjukkan kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel menjadi umat pilihan, semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Tapi kita tahu perjalanan bangsa Israel berkali-kali, saya sih tidak pernah menghitung secara pasti, tetapi yang saya pikir pasti lebih dari puluhan kali. Sejak mereka keluar dari Mesir saja, ketika zaman hakim-hakim, ketika zaman raja-raja, itu berpuluh-puluh kali, berulang-ulang kali mereka melakukan persundalan dengan meninggalkan Tuhan, dengan menyembah berhala. Ketika keadaan mereka terpuruk, mereka baru ingat Tuhan, berseru-seru cari Tuhan. Dan Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan ketika keadaan mereka mulai baik, mulai pulih, mereka kembali bersundal dengan berhala. Nah tentu sekali lagi, berkali-kali saya harus mengatakan, memandang firman Tuhan, kejadian sampai wahyu, apalagi perjanjian lama. Sekali lagi dasarnya hanyalah kacamata bagaimana semua yang dicatat itu dicontoh dan peringatan bagi kita. Bukankah kita juga Israel rohani adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih menjadi anak-anak Allah itu semata-mata hanya karena kasih karunia, semata-mata hanya karena anugerah, yaitu sesuatu yang gak layak kita terima, tapi kita terima. Sesuatu yang Allah gak wajib berikan kepada kita, tetapi toh Allah berikan kepada kita. Sehingga kita hari ini memiliki status sebagai anak-anak Allah, Israel rohani. Bagaimana dengan kita hari ini? Mari kita selidiki hati kita. Apakah kita hari ini juga mulai meninggalkan Tuhan di dalam roh kita dengan kita menyembah berhala dan itu menggeser posisi Tuhan sebagai yang terutama dan yang paling utama dalam hidup kita. Dan kita tahu hari-hari ini berhala itu bisa saja materi, bisa saja pekerjaan kita, bisa saja bahkan pelayanan kita, hobi kita, yang mungkin orang tidak terduga itu adalah pelayanan kita. Terkadang pelayanan bisa menggeser posisi Tuhan. Karena kalau pelayanan itu menjadi hal yang terutama dalam hidup kita, bahkan motivasinya hanya untuk kepentingan kita, nah itu yang jauh lebih bahaya lagi. Makanya Bapak Ibu, hari ini mari kita periksa hati kita. Makanya kitab Wahyu sebagai kitab terakhir itu memperingatkan orang-orang percaya. Kalau kita nggak kembali kepada kasih kita yang semula, kasih bagaimana pertama kali kita dipilih oleh Tuhan, dikenal oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, diangkat, diberi hak menjadi anak Allah. Kasih yang membuat kita begitu menggebu-gebu, pokoknya semua tentang Tuhan. Pokoknya yang terutama Tuhan. Mari kita cek hati kita. Apakah hati kita masih seperti itu? Ya kalau bicara hobi mungkin jelas kita akan katakan, oh ya enggak, aku nggak punya hobi yang membuat Tuhan tergeser. Pekerjaan, ya aku lakukan pekerjaan sebatas itu sebuah kewajiban aku bekerja. Karena firman Tuhan menyuruh aku bekerja. Tentang uang, aku nggak cinta akan uang. Walaupun berkali-kali saya katakan, apa sih ciri-cirinya orang cinta akan uang? Orang berpikir orang kalau cinta akan uang itu orientasi hidupnya uang, sehingga dia kejar uang, kerja habis-habisan, ibadah bisa diabaikan, pelayanan bisa ditinggalkan. Tapi saya juga pernah katakan gini, ciri-ciri orang yang cinta akan uang itu juga ingat, ketika dia merasa takut dan khawatir kalau nggak punya uang, itu juga ciri-ciri orang yang cinta akan uang. Karena kan orang kalau cinta itu kan takut kehilangan. Takut nggak punya pada apa yang dia dicintai. Jadi cinta akan uang itu bukan hanya kalau ketika kita gila kerja, cari uang, abaikan segala sesuatu. Bukan Bapak Ibu. Ketika engkau merasa khawatir, apalagi takut kalau engkau nggak punya uang, ternyata itu juga kategori cinta akan uang. Nah, anggaplah Bapak Ibu saya katakan kalau hal-hal yang saya barusan katakan itu
terlihat dengan jelas. Tetapi yang sering kali berbahaya, apalagi khususnya bagi hamba-hamba Tuhan, dan tentu apalagi di Pelita kan hamba Tuhan bukan hanya bicara tentang orang yang lulusan sekolah Alkitab, tapi orang-orang yang begitu giat melayani pekerjaan Tuhan. Jangan sampai pelayanan itu justru menjadi berhala yang menjauhkan kita dari Tuhan yang seharusnya kita layani itu sendiri. Dengan dibungkus pelayanan, akhirnya kita melupakan Tuhan. Karena sesungguhnya pelayanan yang kita lakukan fokusnya kepada kita. Ketika kita melayani dan kemudian orang mungkin nggak puji kita, kita jadi tersinggung, kita jadi marah. Itu sudah menjadi arah di mana pelayanan itu menjadi berhala bagi kita. Bukankah seharusnya pelayanan itu adalah hal yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk dipuji orang? Bukankah kita melayani itu karena kita mengasihi Tuhan, bukan untuk disanjung-sanjung orang? Nah, ketika hal-hal seperti itu terjadi dalam hidup kita, mari kita mulai perbaiki lagi hidup kita. Mulai kembali bertobat dalam hidup kita. Jangan-jangan kita sudah menyembah berhala dan itu kejijikan bagi Tuhan. Dan digambarkan seperti sebuah perselingkuhan, digambarkan seperti sebuah perzinahan, persundalan yang menjadi kejijikan bagi Tuhan. Jadi mari hari ini Bapak Ibu, kita jaga hati kita. Makanya kenapa firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena iblis akan terus mencari celah. Dia terus mencari waktu yang baik untuk menyeret kita, menipu kita. Dan berkali-kali saya katakan, ciri-ciri orang yang tertipu itu apa? Dia nggak sadar kalau dia sudah tertipu. Dia pikir dia masih benar, Bapak Ibu. Tapi ternyata dia sudah tertipu. Padahal sederhana, kita punya firman Tuhan yang menjadi patokan, yang menjadi cermin. Ketika kita bercermin kepada firman, apakah kita masih hidup sesuai dengan firman? Itu yang menjadi patokan bagi kita, Bapak Ibu. Jadi hari ini kitab Yehezkiel pasal 23 itu mengingatkan kita, jangan sampai kita berlaku seperti Samaria, jangan sampai kita berlaku seperti Yerusalem, yang digambarkan seperti Ohola dan Oholiba, yang bersundal, berzinah, meninggalkan kasihnya kepada Tuhan. Walaupun tadi katakan ada ayat-ayat kan, mereka sih masih beribadah pada Tuhan. Mereka masih membawa persembahan ke tempat kudusnya Tuhan. Tapi di waktu yang sama, mereka melakukan hal itu kepada berhala-berhala mereka. Nah, jadi yang seperti saya katakan tadi, kalau soal uang, soal hobi, soal pekerjaan, itu it's okay. Mungkin jelas patokannya, garisnya jelas. Oh, kalau sampai aku sudah mengutamakan pekerjaan, berarti aku sudah meninggalkan Tuhan nih. Kalau aku lebih mengutamakan hobiku daripada pelayanan kepada Tuhan, wah itu penyembahan berhala. Itu jelas Bapak Ibu. Tapi tadi ada ayatnya dikatakan mereka masih beribadah pada Tuhan. Yang saya katakan tadi, pelayanan, kalau kita nggak hati-hati menjaga hati kita, melayani itu sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Bukan untuk pribadi, pemimpin, bukan untuk organisasi gereja, dan hati kita tetap melayani hanya untuk Tuhan, itulah kemurnian hati yang harus kita jaga. Sehingga kita nggak tersinggung, kita nggak marah, kita nggak sakit hati. Bahkan ketika orang nggak perhatikan kita, ketika orang nggak peduli dengan kita, ketika orang nggak puji kita. Karena sekali lagi memang segala sesuatu pelayanan itu kita lakukan kepada Tuhan sebagai kasih kita. Nah, jadi hari ini mari terus jaga hati kita Bapak Ibu. Terus kita ada pada kasih yang semula itu. Kasih yang membuat kita menggebu-gebu kepada Tuhan. Karena sekali lagi, ketika Tuhan merasa jijik, maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah jijik pada sesuatu? Apa yang ingin Bapak Ibu lakukan dengan hal yang menjijikkan itu? Pengen segera dibuang Bapak Ibu. Jangan sampai Tuhan begitu jijik melihat kita dan kita dibuang. Sekalipun sepertinya kita masih ada di dalam koridor pelayanan. Nah, itu yang terus menjaga hati saya. Kebenaran ini yang terus menjaga hati saya. Supaya Tuhan mendapati saya tetap setia. Dan doa saya, Tuhan mendapati setiap kita setia sampai akhir. Karena Wahyu katakan, ukurannya itu orang yang dipanggil, dipilih,
dan tetap setia. Kalau dipanggil, kita semua sudah dipanggil Bapak Ibu. Karena buktinya hari ini kita menjadi pengikut Kristus. Dipilih, udah jelas dipilih kita Bapak Ibu. Tapi setia, itu akhir hidup kita. Atau Maranatha yang menentukan. Makanya Amsal juga katakan, orang baik banyak Bapak Ibu. Tapi orang setia, siapa yang mendapatinya? Tapi hari ini biarlah kita berkata, Tuhan, biarlah Engkau mendapati hatiku tetap setia sampai hari ini. Apa yang dulu aku lakukan dengan penuh gairah, aku lakukan dengan penuh kasih. Engkau dapati hari ini aku tetap melakukannya dengan setia. Bahkan hidupku kau dapati seperti Amsal katakan, jalan hidup orang benar itu terus terang hingga rembang tengah hari. Jangan terprovokasi, jangan terintimidasi dengan propaganda dunia. Nggak apa-apa, namanya juga manusia. Pasang surut, naik, turun, kayak grafik emas aja Bapak Ibu. Tuhan nggak menginginkan hal itu terjadi Bapak Ibu. Tuhan mau hidup kita itu terus naik, terus meningkat, terus rembang tengah hari. Jadi mari hari ini Bapak Ibu, cek hatimu di hadapan Tuhan. Apakah hatimu masih tertuju hanya kepada Tuhan? Atau sudah teralihkan pada hal-hal yang lain? Dan secara khusus pesannya adalah soal pelayanan. Kita menggebu-gebu melayani Tuhan saja, itu bisa menjadi berhala. Apalagi kita kendor melayani Tuhan. Wah, itu jelas sekali Bapak Ibu. Jadi mari hari ini firman Tuhan menjadi peringatan bagi kita untuk kita cek hati kita, untuk kita cek hidup kita, supaya sampai akhir hidup kita Tuhan mendapati kita tetap setia kepada kasih yang semula. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu mau tambahkan sesuatu apa yang didapat dan saya kembalikan kepada Hengki. Ya, kalau tidak ada ditambah, mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa datang kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah menjadi kerinduan kami dan kesukaan kami terus bisa berhubungan dengan Engkau di pagi hari ya Bapa. Menyembah, memuji, dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Mengingatkan kami ya Tuhan, bagaimana keadaan kami pada saat awal kami belum mengenal Engkau Tuhan, di mana kami merasakan kasih mula-mula, di mana Engkau membawa kami kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mendapatkan kami tetap setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau mendapatkan kami Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, yang kami pegang teguh dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus berkati Pak Heri, Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa berkati ya Bapa. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus berkati kami ya Tuhan. Baik suami kami, istri kami, anak-anak, menantu, cucu kami juga Tuhan berkati semua ya Bapa. Tuhan juga memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang baik kepada anak-anak kami, kepada keturunan kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, oleh tangan-tangan kami Tuhan juga berkati ya Tuhan. Tuhan buat keberhasilan dalam hidup setiap kami ya Bapa. Tuhan terus membawa kami naik, terus naik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Tuhan juga terus berikan kesehatan, kekuatan kepada Ibu Dorcas ya Bapa. Biarlah melalui kemo-kemonya Tuhan, biarlah boleh terus dipulihkan, terus disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Bu Dorcas dan juga anak-anaknya dan juga orang tuanya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan berkati bangsa ini ya Tuhan, dan juga membawa bangsa ini hari demi hari lebih baik Tuhan, baik perekonomian, baik keamanan ya Tuhan, dan juga daerah di mana kami tinggal Tuhan, Tuhan juga berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga berkati pemimpin kami dari pusat hingga ke setiap daerah-daerah yang ada ya Tuhan.
Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran yang daripada Engkau Tuhan, untuk mensejahterakan bangsa dan rakyat Indonesia ini ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Heri. Kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan, sukacita melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Dan kami serahkan hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Dan sungguh biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu, dan Engkau membuat kami berhasil di setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jadi kalau sebelum koram dia tadi